Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk sahabat botanikal dan juga semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah dan kesehatan sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini kita mau memperlihatkan untuk sahabat botanikal yang namanya apokat peluang. Apokat peluang yang juga disebut dengan apokat pangeran, yang kita bisa tanam di lokasi yang kayak MDPL yang sedang ataupun sedang ke bawah ya, ataupun MDPL yang rendah ya maksud saya. Nah, untuk sahabat botanikal di belakang saya ini adalah apokat dari apokat peluang, yang mana apokat peluangnya ini sudah kelihatan ya nih kegenjahannya dari segi apokat peluang. Nah, ini kisaran pengalaman pribadi juga, kisaran jangka waktu 1 bulan setelah panen. 1 bulan setelah panen itu terjadilah bunga, yang mana bunganya sekarang menjadi pentil. Nah, kisaran 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, 2 bulan yang lalu, dan sekarang pun sudah menjadi pentil-pentil yang kayak gini. Dan kita menjawab sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaannya tersebut itu, apakah apokat peluang itu memang benar-benar genjah atau tidak? Nah, kalau yang kita rasakan ini bisa dilihat di belakang saya, ini adalah apokat peluang yang mana kita bilang segi kegenjahannya itu luar biasa. Jikalau ditanam di lokasi MDPL yang tinggi, itu memang terpengaruh penting terhadap yang namanya airnya, kadar airnya. Kita harus memperhitungkan yang namanya aspek dari buahnya. Kita tanam di MDPL yang tinggi kita bisa ya, tapi nanti akan terpengaruh penting terhadap buahnya. Kalau buahnya itu biasanya itu akan terpengaruhnya itu dari kadar airnya yang ada di dalam apokat tersebut. Nah, kalau kadar airnya itu biasanya kalau kita tanam di MDPL yang tinggi kan suhunya dingin satu, terus kekurangan cahaya. Nah, kalau misalnya kekurangan cahaya pun itu akan terpengaruh juga kadar air yang ada di dalam tanah. Nah, nanti bisa terpengaruh juga dikarenakan apokat peluang yang sahabat botanikal belum tahu, itu apokat peluang itu mempunyai rongga udara yang ada di dalam apokat tersebut, yang mana rongga udaranya tersebut bisa terisi oleh air jikalau kadar airnya itu banyak dan kekurangan cahaya ataupun temperaturnya dingin, tapi banyak sekali air yang ada di dalam tanah. Itu juga akan terpengaruh penting terhadap si buah yang ada di apokat tersebut. Nah, kalau sahabat botanikal yang ingin menanam apokat peluang harus memperhitungkan 3 aspek tersebut, dikarenakan yang memang ini untuk pribadi juga. Kita pernah tanam di MDPL yang tinggi juga, tapi MDPL yang tinggi itu tidak kekurangan cahaya sama sekali, lokasinya dingin, kita bisa tanam dan juga perkembangannya pun baik, buahnya pun baik. Tapi kalau kita tanam di MDPL yang tinggi dan juga kadar air yang ada di dalam tanah tersebut itu banyak dan terjadi curah hujan yang tinggi, ya itu akan berpengaruh penting terhadap yang namanya apokat peluang hasilnya ya. Jadi apokat tersebut mempunyai rongga udara, dan rongganya udara tersebut akan terisi oleh air ya, terisi oleh air. Jadi nanti akan terpengaruh terhadap beceknya si daging buah ya. Nah, untuk sahabat botanikal ada klasifikasi untuk apokat peluang, yang mana apokat peluangnya ini kalau kita beri asupan nutrisi yang banyak, itu akan sering berproduksi ya, maksudnya berbakti kepada kita. Yang penting itu untuk sahabat botanikal yang namanya apokat, kalau misalnya apokat itu genjahnya itu luar biasa dan tidak kenal musim, yang penting itu pemupukan jangan sampai teledor ya, pemberian pakan. Kalau pemberian pakan teledor itu bisa jadi dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak akan berbuah. Ibaratnya gini, udah berbuah panen ya kan, kita biarin aja terus nanti berbunga lagi. Nah, bunganya itu kemungkinan besar akan rontok ke seluruh bagian dari apokat tersebut, jadi tidak lagi menjadi buah. Nah, itu kita pernah sharing terhadap sahabat botanikal yang pernah menanam apokat peluang, oh kok tiba-tiba rontok, nah gitu. Nah, kita tanya apakah memang itu sudah dipupuk atau belum. Ternyata dia tanam tapi tidak diberi makan, itu percuma juga gitu. Jadi kalau misalnya apokat peluang ini berbakti kepada kita, kasihlah nutrisi, kasihlah pakan. Karena apa? Karena mereka itu membutuhkan pakan untuk menjadikan bunganya itu menjadi buah itu. Nah, untuk sahabat botanikal kita mau menjawab pertanyaan juga yang memang itu dikatakan katanya apokat peluang yang ada di belakang saya ini apokat peluang, dan di sana juga apokat peluang. Kita memang banyak menanam apokat peluang di sini.
Untuk sahabat botanikal, ada yang bertanya tentang apukat peluang, apakah memang itu ginjah atau tidak, kenapa kok kayaknya sulit untuk berbuah. Yang kita pernah alami, yang namanya apukat peluang itu tidak sulit untuk berbuah. Itu normal, dikarenakan 3-5 tahun itu baru berbuah. Tapi kenyataannya buat kita ada yang 2 tahun setengah, dari yang 2 tahun setengah, yang ini 2 tahun setengah. Ada juga yang 3 tahun, ya ini indukan aslinya yang 3 tahun baru berbuah. Dan yang ada di lahan pertanian, memang ada lahan pertanian yang dimana di situ itu banyak kita tanam apukat peluang, dan kenyataannya berbuah banyak gitu. Dan tidak sulit, sama sekali tidak sulit ya untuk sahabat botanikal. Jadi untuk sahabat botanikal yang bertanya tentang apukat peluang itu sulit untuk berbuah, kita bilang tidak. Itu tergantung perawatan, tergantung juga bibit ya, tergantung juga yang namanya iklim ya. Jadi untuk sahabat botanikal di sini adalah MDPL yang rendah, jadi kisaran 242 kalau nggak salah, 242, yang mana 242-nya duanya ini kita tanam dengan apukat-apukat varietas yang memang itu untuk dataran rendah, seperti halnya peluang, Wina, Muria, terus ada lagi kendil ya. Jadi sahabat botanikal, kalau misalnya MDPL kita itu hanya menganjurkannya dicek dulu yang namanya kadar airnya. Kalau misalnya mau menanam apukat-apukat yang varietasnya itu varietas-varietas yang jenis apukat yang dataran rendah, nah seperti itu. Jadi harus mengetahui 3 aspek tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini pun kita menanam apukat peluang. Jadi di depan rumah apukat peluang, di belakang rumah apukat peluang. Ya, kita punya bibitnya sendiri. Asli, kita aslinya untuk aslinya asli ya. Aslinya asli itu kita itu petani apukat, yang mana kita juga terjun di bidang pembibitan. Jadi kita bisa lihat lah ya. Nah, kita lihat untuk bibitnya, karena bibitnya itu ada bermacam-macam juga, yang ukuran besar ada, yang ukuran kecil juga ada. Nah, seperti ini. Untuk sahabat botanikal yang mau order, silakan order Bapak Haji Badarudin yang ada di ini bawah video ini ya. Nah, seperti ini ada juga bibit-bibit besar ya. Nah, bentar ini biar kelihatan juga. Nah, yang ini adalah apukat dari apukat peluang yang kita tanam kisaran 3 tahun yang lalu dan sudah berbuah 2 kali ini. Dikarenakan memang belajar berbuah dulu kisaran 2,5 tahun dan sekarang sudah meranjak ke 3 tahun. Oke, nah sahabat botanikal, kalau misalnya mau order, silahkan order, kontak kami yang ada di bawah ini, yang namanya Bapak Haji Badarudin selaku pemilik dari lahan ini ya. Petani juga asli ya, jadi tidak perlu untuk ditanyakan yang namanya bibitnya ya. Ini ya, seperti ini. Nah, cukup sekian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya Irfan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.